apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Apakah perannya selesai begitu saja? Rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Gresik dari tahun 2018 hingga 2021 itu sebesar 32%. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama atau pendorong dari adanya politik desentralisasi ini? Siapa aktor di balik desentralisasi saat ini? Retreat kepala daerah, upaya desentralisasi, atau justru mengembalikan sentralisasi? Salah satu contoh daerah yang berhasil memanfaatkan kebijakan ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Bahkan kemacetan dan polusi. Tapi, sekarang Indonesia siap melangkah ke babak baru. Jakarta tak lagi ibu kota. Millennial Job Center sebagai inovasi desentralisasi Provinsi Jawa Timur untuk generasi muda. Sistem desentralisasi juga berhubungan dengan sektor pendidikan, terutama dalam hal ini saya membahas tentang hubungannya dengan sekolah menengah, khususnya untuk sekolah negeri. Nah, tapi daripada hanya mengandalkan pemerintah pusat atau menunggu solusi dari luar, pemerintah Kota Surabaya itu memutuskan untuk bertindak sendiri, di mana mereka juga menggabungkan antara transportasi umum dengan upaya pengurangan sampah plastik. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang biasanya disingkat dengan UU HKPD. Kepo kan? Yuk simak video selanjutnya. Pemerintah daerah berhak mengatur dan memungut retribusi daerah dan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, pajak bangunan, atau parkir. Papua telah mengalami berbagai perkembangan dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan adalah pemberlakuan otonomi khusus. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah yang cukup unik dan kompleks. Ada banyak kisah sukses yang lahir dari desentralisasi. Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma sukses menerapkan sistem pelayanan publik digital. Dengan emas, dengan laut, dengan hutan, yang bahkan lautnya itu menjadi objek wisata paling indah, atraksi paling indah dan paling mahal di Indonesia. Namun Kedua jurnal ini yang akan membantu saya mengenai desentralisasi ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru menjadi era reformasi, di mana munculnya sebuah undang-undang yaitu ini mengenai desentralisasi daerah. Seperti transparansi dana dan urgensi dari pelaksanaan program Anglus Buana ini yang sangat rawan disalahgunakan. Praktiknya, pelaksanaan Anglus Buana ini cukup unik dan terpola dengan mendirikan baliho Giri Prasta pada proyek-proyek yang ada di desa-desa tersebut. Ketergantungan tinggi terhadap dana pusat dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana memperburuk hubungan pusat dengan daerah. Ketegangan lain juga dipicu oleh isu politik dan keamanan yang masih muncul di Provinsi Aceh. Jawa Tengah mengimplementasikan desentralisasi fiskal di beberapa kabupaten atau kota. Hal ini menunjukkan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Daerah nggak perlu lagi nunggu pusat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di level lokal, tapi praktiknya nggak selalu semudah teorinya. Banyak daerah dan justru kesulitan menjalankan otonomi karena kurangnya sumber daya manusia. Kenapa? Karena sebagai konsekuensi politiknya, secara politik dan ekonomi, maka arus perputaran uang, arus transaksi yang ada di kota Surabaya ini akan menjadi sangat besar. Dana desa yang telah ditetapkan sejak tahun 2015. Dana desa ini menjadi bentuk afirmasi negara dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lokal. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Nah, kemudian struktur pemerintahan daerah. Kalau dilihat dari sistem struktur pemerintah, Indonesia dan Mongolia punya perbedaan besar. Di Indonesia, kita menganut sistem presidensial dengan desentralisasi melalui
otonomi daerah, kepala daerah seperti bupati dan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi, di Mongolia, sistemnya semi-presidensial. Secara prinsip, desentralisasi dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu desentralisasi kewenangan dan desentralisasi ke tingkat satuan pendidikan, atau yang biasa kita kenal dengan manajemen berbasis sekolah.